Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fatmawati, NPM 202303033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari pendidikan Pancasila. Untuk hal yang tidak mencerminkan Pancasila, di sini saya mengambil kata korupsi. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris merupakan corruption dan korup. Dalam bahasa Prancis, corruption, dan dalam bahasa Belanda, korupti, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Arti lain korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu apa dampak korupsi? Korupsi adalah hal yang konstan dan dalam masyarakat terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang antara lain dampak ekonomi, dampak sosial, dan kemiskinan masyarakat, dan dampak birokrasi pemerintahan. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur, yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Untuk jenis tindak pidana korupsi diantaranya, tetapi bukan semuanya, adalah memberi atau menerima hadiah atau janji, yaitu berupa penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara. Dan untuk hal yang mencerminkan Pancasila, di sini saya mengambil gotong royong. Istilah gotong royong pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Gotong royong dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan bersifat sukarela. Dengan gotong royong diharapkan kegiatan yang dikerjakan bisa berjalan lancar, mudah, dan semakin ringan. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja, dan royong yang berarti bersama. Gotong royong juga sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Perilaku ini seakan menunjukkan kepribadian Indonesia dan menjadi kebudayaan yang telah tertanam dalam masyarakat. Sampai saat ini, gotong royong masih melekat dalam diri masyarakat. Ini terlihat dari aktivitas kerja, bakti, atau membersihkan lingkungan, dan ketika melakukan pembangunan fasilitas umum. Gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tapi sekaligus juga untuk mempererat hubungan masyarakat. Bergotong royong membuat masyarakat menjadi lebih kompak dan juga bisa lebih mengenal satu sama lain. Dengan bergotong royong, kita bisa saling tolong-menolong, misalnya saat kita ingin mendirikan rumah,
mengerjakan sawah, membantu tetangga yang sedang berduka, hingga saling bahu-membahu untuk memperjuangkan negaranya. Dengan bergotong royong, semua tugas yang kita lakukan akan terasa menjadi ringan. Tujuan lain dari gotong royong yaitu membuat setiap pekerjaan menjadi lebih ringan, mempererat rasa persatuan dan kesatuan, menghemat pengeluaran, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama, karena dengan gotong royong bisa berkumpul dengan tetangga. Nah, lalu nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam gotong royong? Salah satunya yaitu ada nilai 1, kebersamaan. Perilaku gotong royong yang mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat, yaitu dengan bergotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau membangun fasilitas umum untuk digunakan bersama-sama. Yang kedua, ada persatuan. Kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan gotong royong sekaligus melahirkan persatuan di antara anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Yang ketiga, ada rela berkorban. Gotong royong mengajari setiap anggota masyarakat untuk rela berkorban, membantu satu sama lain. Yang keempat, ada tolong-menolong. Dengan gotong royong, membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun itu kontribusi seseorang dalam gotong royong. Nah, yang kelima, ada sosialisasi. Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain, sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.